Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalits al-qiraah. Hal ta'malul mar'ah kharija baitiha am la ta'mal? Hal ta'malu, apakah bekerja al-mar'atu, perempuan itu, kharija baitiha, di luar rumah, am la ta'mal, atau dia tidak bekerja? Maksudnya, apakah perempuan itu baiknya bekerja, boleh bekerja di luar rumah atau tidak? Yakhtalifun nasu, yakhtalifu, berbeda pendapat. An-nasu, orang-orang, fil ijabati, dalam jawaban, memberikan jawaban, an hadha su'ali, dari soal ini, pertanyaan ini. Perbedaannya itu ila salasi firaqin, terdapat 3 kelompok, ya, karena perbedaan pendapat itu ada 3 kelompok yang berbeda. Fariqin, satu kelompok, yaqulu, berkata, na'am, ya, betul. Yajibu, wajib, anta'mala, bekerja, almar'atu, perempuan itu, kharija baitiha, di luar rumah, mislar rojuli, sebagaimana laki-laki. Kelompok awal berpendapat bahwa perempuan ya harus bekerja juga di luar rumah sebagaimana laki-laki. Wa fariqin akhar, sedangkan kelompok yang lain, yaqulu, berkata, la yasihu, tidak sah, tidak boleh, tidak dibenarkan, anta'mala, bekerja, almar'atu, perempuan itu, kharija baitiha, di luar rumahnya. Wa fariqin salisin, kelompok ketiga, yaqulu, berkata, ta'malul mar'atu, perempuan bekerja, kharija baitiha, di luar rumahnya, walakin, akan tetapi, bisyartin, dengan syarat tertentu. Yaqulul fariqul awal, yaqulu, berkata, al-fariqul awal, kelompok pertama. Ini penjelasan lebih lanjut dari ketiga kelompok itu. Kelompok pertama berkata, innal mar'ata, bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah nisful mujtama'i, setengah dari masyarakat. Wala tasihu, dan tidak sah, tidak boleh, ya, antajlisa, ia duduk saja, fi baitiha, di rumahnya, taghsilul malabisa, mencuci pakaian-pakaian, wa tu'iddu ta'ama, wa tu'iddu, dan menyiapkan makanan, wa tunadzifu, dan membersihkan al-baita, rumah, wa turabbi, dan mendidik al-aulada, anak-anak, wahia, adapun perempuan itu, indahum, menurut kelompok pertama ini, juz'un, adalah bagian, minal iktisadi, dari ekonomi. Ta'malu, ia bekerja, wa ta'khudhu, dan ia mengambil atau mendapat, ajro amaliha, upah pekerjaannya, upah dari pekerjaannya. Wa yara al-fariqus tsani, kelompok kedua berpendapat, annal wazifata, bahwasanya tugas, lil mar'ati, bagi perempuan, al-asasiyata, yang mendasar, itu antakuna, adapun perempuan itu, fil baiti, di rumah. Tugas pokok perempuan itu di rumah menurut kelompok kedua. Haitsu tudabbiruhu, di mana tudabbiruhu, ia mengatur rumah, wa turabbi, dan mendidik, mengasuh anak-anaknya, wa yara, dan melihat,
hadzal fariqu, kelompok ini, annar ratiba, bahwa upah, alladzi, yang ta'khuduhu, yang diambil oleh almar'atu, perempuan, min amaliha, dari pekerjaannya, tu'tihi, hendaknya diberikan, lil khotimati, kepada pelayan, pembantu, allati tufsidu, yang mana ia dapat merusak al-aulada, anak-anak, wala tuslihuhum, dan tidak dapat memberikan kebaikan kepada anak-anak itu. Oke, saya ulangi ya. Wa yara hadzal fariqu, kelompok ini berpendapat, annar ratiba, bahwasanya upah, alladzi ta'khuduhul mar'atu, yang diambil perempuan, min amaliha, dari pekerjaannya, tu'tihi, yang kemudian ia berikan, lil khotimati, kepada pembantu, allati, yang tufsidul aulada, merusak anak-anak, wala tuslihuhum, dan tidak dapat memberikan kebaikan kepada anak-anak itu. Maksudnya, barangkali maksudnya begini, saya juga kok agak bingung ya kalimatnya ini. Barangkali maksudnya adalah kelompok ini menyatakan bahwa ketika seorang perempuan kemudian bekerja di luar, lalu memasrahkan pekerjaan rumah kepada pembantu, baik untuk mengurus rumah atau mendidik anak-anaknya, itu sama saja dengan merusak rumah itu dan tidak memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Ya, karena sebenarnya tugas utama dari seorang perempuan atau istri atau ibu itu di rumah. Nah, begitu. Ini menurut kelompok kedua. Wa yaqulu, nih saya teruskan. Wa yaqulu hadzal fariqu, kelompok ini berkata, inna khurujal mar'ati, bahwasanya keluarnya perginya al mar'ati, perempuan, minal baiti, dari rumah, yu'addi, menyebabkan, ila tafakkukil usrah, menyebabkan retaknya keluarga, wadi'il auladi, dan terlantarnya anak-anak, atau hilangnya anak-anak, ya terlantarnya anak-anak. Ammal fariqus salis, adapun kelompok ketiga, fayara, kelompok ini berkata atau melihat atau berpendapat, annal amala, bahwasanya pekerjaan itu hakun, adalah hak, lil mar'ati, bagi perempuan, fata'malu amalaha, ia bekerja melaksanakan pekerjaannya, al-asasiyah, yang utama, yang mendasar, fi baitiha, di rumahnya, walaha, dan ia punya hak, antakmala, untuk bekerja, kharija baitiha, di luar rumahnya, bisyartin, dengan syarat, antakmala, ia bekerja, fil majalati, di bagian-bagian, allati tunasibuha, yang sesuai dengan perempuan, wa tahfadzu, dan pekerjaan itu dapat, atau segi bagian-bagian pekerjaan itu dapat menjaga akhlak perempuan itu, wa tub'iduha, dan dapat menghindarkannya, an mukhalatir rijali, dari percampuran dengan laki-laki, kala amal, seperti pekerjaan, fil majalit tibbi, di segi atau bagian kedokteran, ya, kesehatan. Fata'amalu, ia bekerja, tobibatan, sebagai dokter, au mumarridotan, atau sebagai
apa namanya, suster ya, suster itu perawat, au fil majal at-ta'limi, atau di pekerjaan bagian eh, eh, pendidikan, fata'malu, ia bekerja mu'allimatan sebagai guru, au murabbiyatan atau sebagai pembina, au ghairu dzalika atau selain itu semua, fi mujtama'in nisaiyin, dalam perkumpulan perempuan. Baik. Ini kosakata yang bisa kalian gunakan kalau kalian ingin mengartikan kembali, mengulang kembali, atau paling tidak mufradat ini kalian hafal ya. Mufradat kunci, kata-kata kunci dari qiraah atau teks di atas. Baik. Untuk latihannya, maka ini sebagai tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan seperti yang sudah pernah kita bahas bersama di ad-dars ats-tsani ya. Bagaimana cara menjawabnya, atau ya arti dari soal ini sendiri kan. Itu kalian kan sudah pernah ya membuat atau mengerjakan ini. Nah, ini silakan dikerjakan. Nah, nanti saya berikan link untuk kalian kumpulkan pekerjaan kalian ini. Baik. Inna wa akhwatuha ini akan dibahas secara langsung nanti, atau sudah ya, karena video ini akan saya share setelah pertemuan secara online, secara daring. Lalu saya teruskan dalam pembahasan latihannya ya. Jadi tadi sudah diterangkan tentang kaidahnya, maka di video ini saya akan membahas latihannya. Oke, takmilul jumlah, melengkapi kalimat. Ingat, karena ini masih dalam tema inna wa akhwatuha, maka fokus kita dalam latihan tentu adalah pengaplikasian inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, kawan-kawannya, yaitu anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Bagaimana inna, anna, dan teman-temannya ini dapat mempengaruhi mubtada dan khobar ya. Perubahan apa yang bisa terjadi. Sehingga dalam nomor 1 ini misalnya, minal ikhtilafat aidon anna titik-titik kana la yatlubu ajron ala amalihi fil maudi. Ingat-ingat, dalam soal tata bahasa kalian tidak harus faham artinya ya. Meskipun nanti pada akhir ada juga soal yang memang menghendaki kalian faham artinya. Tapi secara umum itu kalau kalian sudah tahu kaidahnya, itu sebenarnya mudah untuk dengan melihat secara kasat mata saja ya, tulisannya, harokatnya, perubahannya harusnya gini, itu sudah bisa menjawab ya secara kaidah bahasa. Misalnya nomor 1 ini ya. Ini kan titik-titiknya ini setelah anna ya. Berarti anna itu termasuk temannya inna ya kan? Ya ini anna. Yang fungsinya apa? Fungsinya tadi adalah menyebabkan isim inna ya, yang awalnya mubtada itu dibaca nasab,
dan khobarnya inna dibaca rofa. Atau lebih mudahnya ya setelah inna atau teman-temannya itu pas, itu dia nasab. Nasab itu gimana? Tadi ya sudah diterangkan ya. Anna ya, setelah ini berarti kata bendanya ya atau isimnya setelah anna itu dia haruslah i'rabnya nasab. I'rab nasab itu bagaimana tandanya? Tandanya kalau ya, kalau dia kata benda tunggal itu gimana? Kata benda tunggal itu ya gampangannya kalau tidak ada tambahan alif nun di belakang kata, maka itu tunggal. Misalnya ini ya, kata at-tolibani ini ya, fokusnya sini. At-tolibani. Ini kan di akhir kata at-tolibani, ini kan alif nun, ya kan? Alif nun itu menunjukkan dia bendanya ada dua, ya. Maksudnya gini, at-tolibani itu artinya dua siswa, gitu. Duanya di mana? Ya ini alif nun ini menunjukkan dia dua, gitu. Kalau satu tanpa alif nun at-tolibu, ya. Paham ya? Makanya ini juga mubtada juga karena khobar ini ya, zakiyani ini kan mubtada, ini khobar. Khobar itu harus mengikuti mubtada dalam segala hal, dalam hal apa bukan segala hal ya. Pastinya dalam hal jumlah bendanya ya. Kalau mubtadanya itu dua bendanya atau isim tasniyah, maka khobar juga isim tasniyah atau kata benda yang menunjukkan arti dua. Makanya juga ada zakiyani ya. Kalau at-tolibu tanpa alif nun, maka ini juga zakiyun gitu tanpa alif nun. Nah, ini menunjukkan kalau dia dua. Kalau hanya satu bendanya seperti dua kata ini, al-mar'atu sama al-amalu. Ya. Al-mar'atu itu ini rofa semua ya, rofa tandanya dhammah karena dia apa? Karena dia benda yang menunjukkan arti kata satu. Al-mar'atu, kok satu tahu bendanya satu? Ya karena tidak ada alif nun di belakangnya. Kalau al-amalu ini pekerjaan, satu pekerjaan gitu maksudnya. Kalau pekerjaannya dua ya amalani tambah alif nun kayak di tolibani gitu. Nah, kalau rofa itu untuk kata benda yang menunjukkan arti satu, itu tandanya adalah dhammah. Itu rofa. Ya. Dan mubtada itu rofa. Mengapa kok dia hukumnya rofa? Ya karena mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu hukumnya rofa. Gitu. Nah, baru setelah dia kemasukan inna, ini saya ulang lagi ya nggak apa-apa ya penjelasannya. Baru setelah kemasukan inna, ya kan? Itu ada perubahan pada al-mar'atu yang awalnya al-mar'atu jadi al-mar'ata. Ya, fokus pada harokat huruf terakhirnya. Ya, innal mar'ata. Ini tidak lagi al-mar'ah itu hukumnya rofa i'rabnya tapi nasab. Mengapa bisa jadi nasab? Ya karena ada inna. Fungsinya inna itu atau inna itu memang membawa perubahan semacam itu. Perubahan bahwa yang dekat dengan inna ini yang awalnya mubtada, kalau di sini ya, sebelum ada inna itu namanya mubtada, al-mar'ah itu mubtada, tapi setelah ada didahului inna, maka al-mar'ah tidak lagi namanya mubtada, tapi isim inna ya. Nah, isim inna itu nasab. Nasab itu harokatnya yang terakhir itu fathah. Kalau isim ini isim yang menunjukkan benda satu. Ya. Ini anna, ini juga anna, terus setelah anna al-amala, bukan al-amalu seperti di sini. Karena setelah anna itu nasab. Nasabnya isim yang menunjukkan arti satu itu fathah dengan fathah gitu.
Terus khobarnya, ini full mujtama ini kan khobar di sini. Nah, khobarnya itu rofa. Nah, tetap berarti ya, karena khobar itu awalnya memang rofa. Nah, setelah ada inna pun itu khobar juga tetap rofa. Yang berubah adalah mubtada atau isim. Mubtada yang berubah jadi isimnya inna, yaitu jadi nasob gitu. Terus gimana kalau kata bendanya itu dua, mubtada khobarnya itu dua, tolibani, satu kata yang menunjukkan arti dua benda gitu ya. Atau libani dengan tanda alif nun ini. Alif nun ini menunjukkan bahwa kata ini menunjukkan ada dua benda. Atau libani, dua murid ya. Zakiyani, yang keduanya itu cerdas ya, gitu kan. Lalu setelah mendapat inna gimana perubahannya? Apakah jadi tolibana kayak al-amalu tadi yang jadi amala, ya kan? Al-amala di sini. Tidak, ternyata kalau alif nun ya itu berubahnya jadi ya nun. Innat tolibaini. Ya. Terus zakiyani tetap karena memang fungsinya inna itu merubah mubtada yang awalnya rofa dia jadi isimnya inna dan nasob. Kalau khobarnya itu tetap rofa, dia yang berubah yang pas setelah inna. Alif nun berubah jadi ya nun ya, paham ya. Setelahnya juga kalau yang ini tolibuna. Kalau tolibuna apa? Tolibuna itu berarti isim yang menunjukkan arti banyak, tiga atau lebih. Tolibuna berarti dia murid-murid. Jadi murid-murid banyak ya, ada banyak murid-murid kita sebutnya tolibun. Mujtahidun, wawunun, tandanya itu wawunun, dia banyak laki-laki itu wawunun. Kalau memasukkan inna gimana? Nah, wawunya juga berubah jadi ya, seperti alif nun ya. Tolibina, hanya saja beda. Kalau tolibaini setelah baknya ini, huruf baknya itu fathah, itu menunjukkan dia dua bendanya. Tapi kalau kasrah semacam ini sebelum ya sukun, itu menunjukkan bahwa muridnya itu ada banyak ya, enggak hanya dua. Innat talibina mujtahiduna. Nah, kembali lagi ke soal tadi. Minal ikhtilafat aidon anna titik-titik. Oh, pilihan jawabannya ini isim yang menunjukkan arti satu karena di huruf terakhirnya itu enggak ada alif nun, enggak ada tambahan alif nun. Nah, karena ini berarti isim yang menunjukkan arti satu atau kita sebutnya isim mufrad, tandanya ini kan nasob, karena setelah anna harusnya nasob, tandanya nasob isim mufrad adalah fathah. Maka setelah anna yang benar adalah yang ba, anna al-mu'allima ya, fathah. Seperti ini tadi. Al-amalu setelah anna jadi anna al-amala ya. Gampang ya. Nomor 2. Inna Muhammadan titik-titik nafsi. Oke, berarti yang titik-titik ini berarti kita suruh nyari apa? Khobarnya, karena isimnya inna sudah ada. Inna Muhammadan ya kan, fathah setelah inna. Nah, setelah ini berarti kita cari yang rofa. Kalau Muhammadan itu bendanya satu, maka khobarnya titik-titik ini harusnya kata atau isim yang juga menunjukkan bendanya satu ya. Di sini jelas semuanya menunjukkan bendanya satu karena nggak ada alif nunnya ya belakangnya semua. Nah, tinggal kita milih harokatnya apa. Nah, oke, harokatnya apa kita harus tahu dulu. Yang disuruh cari itu adalah khobarnya. Kalau isimnya inna sudah ada khobar inna hukumnya adalah rofa ya. Dengan tanda apa? Tanda harokatnya adalah dhammah. Mengapa dhammah? Bukan alif, bukan ya nun ya. Ya karena rofa ya. Karena dia isim mufrad. Gitu ya, karimu ya. Inna Muhammadan karimu. Beda dengan
kana ya kemarin yang pelajaran kemarin. Kalau kana kebalikannya, misalnya inna ini kita ganti kana, maka jadi kana Muhammadun ya, ininya rofa dengan dhammah, terus karima ya, kariman nafsi. Beda perubahannya itu kebalikannya. Jadi inna gampangannya titenane ya, yang berubah kalau inna itu yang setelahnya inna pas, tapi kalau kana yang berubah itu adalah kata kedua setelah kana gitu. Oke, nomor 3. Yaqulul fariqul awal titik-titik inna yaqulul fariqul awal inna titik-titik ya. Inna. Oke, berarti setelah inna yang disudai adalah isimnya yang nasab ya. Nasab berarti fathah atau ya ya. Kita cari. Oh, karena ini alif ba jim dal itu semuanya isim mufrad yang menunjukkan arti satu benda, maka otomatis kalau nasabnya itu tandanya adalah fathah, berarti yang alif. Mudah ya. Nomor 4 juga yaqulu fariqus sani inna titik-titik, berarti cari yang nasab. Mana yang benar? Ada dua ternyata yang fathah ya, jim dan dal, hurujan atau huruja. Nah, ini jawabannya adalah yang dal. Mengapa tidak hurujan? Karena setelah kata huruja ini ada kata al-mar'ah, kata yang berawalan alif lam. Maka sebelum kata yang berawalan alif lam ini hendaknya pakainya yang tanpa alif, huruja. Karena hurujal mar'ah ini adalah namanya jumlah atau tarkib idhofi ya, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, itu pembahasannya nanti. Tapi untuk secara mudahnya titenannya gitu ya, itu kalau sebelumnya setelah kata itu ada alif lamnya, maka nggak pakai tanwin. Jadi hurujal mar'ati nggak pakai tanwin, apa namanya, alif itu yang dal. Oke, Fairul Farik nomor 5. Fairul Fariqus salis annal amala. Anna ada, al amala sudah ada isim anna, berarti cari khobarnya. Khobarnya rofa ya kan. Khobarnya rofa. Ada dua, ada jim dan dal yang rofa dengan dhammah ya kan. Yang mana haku apa hakun? Nah, kalau yang ini itu yang jawabannya adalah jim. Mengapa? Ya karena ini tidak alif lam tapi lam ya, lil mar'ati, lam. Beda al mar'ati sama lil mar'ati ya, beda ya. Kalau tadi alif lam setelahnya, maka yang diambil yang benar adalah yang dal yang tanpa tanwin. Tapi karena ini lil mar'ati, maka yang dipakai adalah yang tanwin. Oke. Nomor 6. Titik-titik syababa ya'udu yauman. Pilihannya inna, anna, lakinna, laita. Oke, secara fungsi semuanya sama. Berarti ini kalian diminta harus tahu apa arti inna, anna, lakinna, laita, sehingga sesuai dengan kalimat ini. Dia harus tahu, kalau ini harus tahu anunya ya, kalimat, arti kalimatnya. Titik-titik asyababa, syabab artinya pemuda, ya'udu atau masa muda, ya'udu kembali, yauman suatu hari ya, pada hari. Inna, kalau inna artinya sesungguhnya. Inna syababa, sesungguhnya masa muda itu ya'udu kembali, yauman suatu hari. Tidak mungkin ya pernataannya. Mosok bisa jadi muda lagi kan enggak. Anna juga sama, enggak bisa. Lakinna artinya adalah tetapi. Akan tetapi, nah enggak bisa. Lakinna itu biasanya dia di tengah kalimat, penghubung antara frase pertama dan frase kedua gitu ya.
tidak bisa di awal kalimat. Maka yang benar adalah laita, karena secara arti juga benar laita. Ya. Laita asyababa, ya. Andai saja masa muda itu ya'udu kembali pada suatu hari. Oke, ini berarti ya yang bisa di depan kalimat ya, awal kalimat itu inna laita, itu biasanya dipakainya di depan kalimat. Sedangkan anna dan lakinna biasanya di tengah-tengah kalimat. Oke, itu saja. Silakan nanti nomor 7, 8 dan seterusnya sampai bawah ini itu dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti kita bahas ya, dibahas di pertemuan yang akan datang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.